Oke guys, jadi balik lagi di Second Auto. Kali ini kita baru bawa kedatangan mobil dua baris. Tapi baris keduanya begini guys. Sangat-sangat nggak layak nih baris keduanya ini untuk dibilang baris kedua. Tapi ini mobil baris keduanya cocok buat anak kecil ya, bukan buat orang dewasa dengan berat 80 kilo dan tinggi 170 cm. Itu nggak cocok guys untuk baris kedua sini. Oke, lanjut, kalau kita lanjut ke bagian eksteriornya. Oke guys, jadi ini unitnya Subaru BRZ tahun 2023. Kenapa kita bilang mobil ini tuh spesial? Karena ini mobil punya harga lebih murah, hampir 200 juta untuk transmisi otomatiknya dibandingkan dengan kembaran dia guys. Kembarannya itu Toyota GR86. Di Toyota GR86 tuh kembaran dari Subaru BRZ dengan harga yang lebih mahal, hampir 200 juta. Tapi kalian bisa dapetin nih mobil tenaganya itu lebih gede sedikit. Dia 237 horsepower tenaganya, sedangkan si GR86 tenaganya itu di 235 horsepower. Nah, untuk perbedaan dari GR86 dan Subaru BRZ itu ada di DRL-nya. DRL-nya beda guys ya. Lampu DRL modelnya itu beda sama GR86, DRL listnya. Habis itu body kitnya beda. Body kitnya beda. Dan fitur-fitur nggak penting lah sebenarnya bedanya, cuman list doang, tapi lebih mahal hampir 200 juta guys. Nah, untuk Subaru BRZ sendiri kalian bisa lihat ya, yang terbaru ini bener-bener keren banget modelnya dan bener-bener mendapatkan banyak penyempurnaan dibandingkan dengan yang lamanya guys. Nah, velgnya juga keren banget tuh guys, kita bisa lihat ya. Untuk velgnya ini ring 18, bannya ban Michelin ya, bannya ban Michelin. Nah, ya ini mobil layaknya mobil sport lah, pendek, kita naruh tangan di sini aja bisa, karena emang layaknya mobil sport ya. Nah, kabin seperti inilah modelnya guys ya. Keren juga kan, sporty banget, sporty abis. Nah, ada stiker, nggak tahu nih stiker kenapa bisa ada di sini nih, made in Japan. Tuh. Nah, kalian bisa lihat ya, tampilan dari belakang Subaru BRZ ini bener-bener sporty abis. Ducktailnya di sini, ducktailnya bener-bener cakep banget, dan dua knalpot gede di kiri dan kanannya. Sporty abis guys untuk tampilan dari luar Subaru BRZ ini. Nah, untuk bagasinya lumayan lega ya, ada ban serepnya juga. Untuk sebuah mobil sport masih lumayan lega lah bagasinya. Ada ban serepnya juga. Lanjut kita lihat di bagian sini guys. Jadi bener-bener nih mobil memperhatikan keaerodinamisan dari mobil ini guys. Ini kalian bisa lihat nih lubang anginnya nih. Lubang anginnya nih bener-bener memperhatikan keaerodinamisan dari ini mobil. Nah, lanjut kita review bagian engine atau mesinnya guys ya. Jadi yang ini nih udah eyesight ya. Kalian bisa lihat di sini guys, eyesight-nya. Eyesight tuh di sini nih. Dari luarnya kelihatan nih. Ada dua kamera ya, eyesight-nya. Jadi kayak mata elang gitu lah. Ada dua kamera itu yang buat fungsional ADAS dan lain-lain lah. Nah, balik ke bagian engine guys ya. Nah, ini dia nggak punya hidrolik. Mobil 8 jutaan nggak punya hidrolik, tapi kita nggak butuh hidrolik guys di mobil ini, karena yang kita butuhin fun to drive nya. Nah, ini mesinnya. Jadi dia mendapatkan penyempurnaan dibandingkan dengan Subaru BRZ yang sebelumnya. Kalau Subaru BRZ sebelumnya kan 2000 cc boxer. Kalau ini dia udah lebih tinggi guys. Kalau Subaru sebelumnya 2000 cc 200 horsepower, kalau ini udah 2400 cc dan 237 horsepower. Jadi bener-bener kalau yang dulu orang-orang masih pada bilang yang FT86 itu lemot. Kalau yang GR86 nih versinya GR86 atau sama dengan Subaru ini itu jauh lebih kencang, naik 35 horsepower, dan itu untuk mobil ukuran 235 horsepower tuh udah lebih dari cukup untuk dikendarai daily maupun drift ya guys ya. Nah, kenapa dia bikin di mobil nggak pakai turbo guys ya, padahal kalau kalian tahu Subaru WRX, jadi Subaru WRX kan dia ada turbonya guys, tapi turbo di Subaru WRX itu bikin knalpotnya lebih panjang dan bikin turbo lag. Dan mobil ini tuh sangat-sangat nggak cocok untuk mobil yang ada turbo lagnya. Karena apa? Karena emang nih mobil lahir sebagai mobil drift, jadi nggak boleh ada turbo lag guys ya sebenarnya guys ya. Nah, oke guys, nah ini kita bahas bagian dari interior sambil kita test drive mobil Subaru BRZ ini guys ya. Nah, jadi untuk mobil Subaru BRZ ini sendiri ada beberapa fitur, cuman nggak banyak lah fiturnya guys. Karena memang nih mobil terlahir sebagai mobil sport drift ya, bukan mobil daily yang kayak BYD Seal, Wuling Almas gitu-gitu yang banyak fiturnya ya, enggak. Dia emang mobil yang minim fitur dan sport banget. Emang kalau kalian naik mobil ini itu buat fun to drive lah gitu. Nah, dia punya model interior pun simple.
Untuk aktivasi fitur-fitur kayak AC dan lain-lain pun dia bukan yang pakai layar gede begitu guys ya. Kita sistemnya puter kayak gini nih, kayak model lama, cuma ada layar digitalnya di sini. Nah, itu kenapa dibikin desain yang seperti ini? Karena nih mobil basicnya mobil sport yang kita bilang tadi. Jadi orang kalau lagi ngebut atau nyetir ini mau memindahkan settingan AC dan lain-lain, itu pasti harus simple. Nggak boleh kita lihat layar lama gitu, karena itu bahaya. Jadi kita ngubahnya simple, tinggal diputar-putar gini doang. Nah, itu salah satu alasan kenapa dibikinnya di mobil nggak kayak mobil zaman sekarang yang pakai layar dan ribet lah, yang dibikin ribet lah buat settingannya gitu guys. Bagian setirnya aja, nih setir nih kalau kalian lihat dan kalian pernah megang setirnya Subaru BRZ, itu ukurannya nggak segede mobil-mobil daily biasa guys ya. Dia agak lebih kecil dan berasa pas banget itu di tangan tuh, bener-bener pas banget. Handlingnya itu bener-bener pas jadinya buat setir yang model seperti ini. Ini juga yang tipe automatic. Walaupun tipe automatic tapi larinya itu nggak kalah guys sama BRZ yang manual ya. Bener-bener maticnya juga ada matic triptronic. Dan ini ada beberapa fitur guys ya. Nah, ini fiturnya. Jadi kita bisa matiin atau nyalain mode track. Jadi ini mode track ya. Kalau kita misalnya kita pencet lama, nah dia speedonya akan berubah guys. Bisa dilihat di bagian speedonya. Sorry guys. Kita tutup dulu. Nah, dia berubah jadi model seperti ini guys untuk speedometernya. Kalau misalnya kita pencet di mode track. Nah, dia ada settingan juga snow dan sport. Nah, ini mungkin sportnya bakal kepake banget karena tenaga dan torsinya tuh langsung naik guys setelah kita pindahkan ke mode sport. Nah, fitur terpentingnya dari Subaru BRZ itu dia EyeSight ya. Jadi kita bisa lihat nih di sini itu dia EyeSight. Jadi EyeSight itu semacam TSS atau ADAS dari Subaru BRZ. Kalau misalnya di tipe yang BRZ yang manual itu nggak ada EyeSight. Jadi dia nggak ada mode juga, nggak ada mode snow atau sport, cuman just puas manual aja gitu loh. Kalau ini ada. Kalau Subaru BRZ ini dia punya model jok itu udah model jok sport ya. Jadi model joknya sporty banget dan kita berasa bener-bener nge-grip banget nih jok. Kenapa dia nge-grip banget? Karena dia bahan joknya itu bukan kulit ya. Jadi bahan yang nempel, kalau sampingnya ini kulit nih, tapi bahan yang nempel ke badan kita itu bukan kulit tapi bludru dan bener-bener berasa nge-grip banget. Jadi walaupun kita ngebut, nikung dan lain-lain, itu bener-bener berasa nih mobil nempel banget gitu sama badan kita. Dan untuk jok baris keduanya bisa kita lihat ya, joknya sempit ya. Emang buat anak-anak lah, bukan buat orang dewasa untuk jok belakangnya guys. Nah guys, jadi kalau misalnya biasa blind spot mirror itu ada di kaca, kalau Subaru BRZ itu lucu guys. Bisa kita lihat di spionnya ini, dia blind spot mirrornya itu, nah ini nyala nih, ada yang mau motong nih, ada di bagian cover spionnya guys. Nah itu dia mati lagi tuh kalau misalnya udah lewat yang motong tuh. Jadi lucu banget ya, nggak kayak mobil-mobil zaman sekarang atau yang dari dulu juga emang blind spot mirror selalu di kaca, tapi ini dia di mika cover spionnya untuk blind spot mirrornya guys. Oke guys, jadi ini kita tes ya untuk tenaganya ya. Kita tes dulu guys. Wah, kekuatan dari mesin 2400 cc boxer tuh bener-bener gila sih guys. 237 horsepower tuh bener-bener berasa banget di mobil ini. Dan kita nikung begini aja guys, di kecepatan 100 begini guys, bener-bener nempel banget nih mobil di jalan guys. Bener-bener nih mobil layak banget buat dibilang sebagai mobil drift. Bener-bener handlingnya tuh top banget, didukung sama mesin boxer yang titik beratnya tuh terendah dan handlingnya itu kalian mungkin gak bisa nemuin nih handling di mobil lain guys. Bener-bener enak banget, nempel banget di jalan, berasa kayak bannya itu bener-bener dipakein lem ke jalan gitu guys. Bener-bener nempel banget guys, bener-bener enak banget nih mobil handlingnya guys. Tenaganya pun nggak bercanda lah untuk sebuah mesin boxer yang 2400 cc. Dan jangan lupa ini NA, ini bukan turbo guys ya, ini NA. Bener-bener top banget guys. Ini mobil bener-bener lahir sebagai mobil drift sih. Cocok banget dibilang sebagai mobil drift karena handlingnya itu yang memang dari dulu AE86 generasi awalnya, FT86 yang generasi sebelumnya, dan ini BRZ yang sama FT86 generasi terakhir ini bener-bener top. Bener-bener banyak mengalami penyempurnaan dia guys. Untuk konsumsi bahan bakarnya itu sekitar 1:8,5 dalam kota dan 1:15 rute tol ya, yang lancar. 1:8,5 nggak irit,
Tapi memang kalau kalian udah naik nih mobil, kalian bukan nyari iritnya lagi guys ya. Kalian nyari fun-nya bawa nih mobil, fun-nya bawa sebuah mobil drift yang tanpa perlu kalian modif-modif, udah lahir DNA-nya sebagai DNA mobil drift. Dan akan memberi kalian tuh rasa fun to drive yang bener-bener fun guys. Jadi ya kalau untuk bensin urusan belakang lah guys ya. Nah, dia juga belum, untuk joknya ini kita lupa info juga tadi, dia belum elektrik ya. Tapi siapa yang butuh mobil elektrik di sebuah mobil sport yang kayak gini guys. Ini kita bisa, dia masih maju mundurnya semua masih manual, dia belum elektrik. Nah guys, jadi konsol tengahnya pun bukanya simpel banget guys. Tinggal kalian pencet begini, kebuka, tutupnya juga simpel banget tuh, ringan banget, langsung ketutup. Jadi bener-bener semua fitur yang ada di mobil ini semuanya itu dibikin buat bikin kalian tuh mudah. Jadi sambil nyetir itu mudah buat aktivasi fitur-fitur yang ada di sini guys gitu. Nah, waktu kita muter balik aja buat ngebuktiin nih mobil handlingnya enak banget nih. Kita coba tes putar balik guys ya. Kita tes putar balik di sini nih. Itu bener-bener muter balik aja tuh kita ngebut aja tuh nempel banget di jalan guys tuh. Tuh, bener-bener top banget guys di mobil guys. Ngebut kita putar balik aja semantap itu handlingnya guys. Jadi putaran setir dari Subaru BRZ ini guys, nggak yang seringan itu guys. Jadi dia tuh nggak terlalu ringan putaran setirnya, tapi itu yang bikin mobil ini tuh handlingnya enak guys. Mungkin kalau kalian pernah berhenti bawa puterin setirnya BRZ ini, itu agak berat rasanya. Nggak kayak mobil kayak C-Class, E-Class, atau mobil yang sekelas, yang setara dia lah, yang 4 pintu, yang emang buat daily guys ya. Itu kan dibikin bener-bener ringan banget. Jadi agak lumayan berat setirnya buat ngedapetin handling yang emang seenak itu guys handlingnya gitu. Oke guys, jadi sekian dulu review dari kita. Untuk kalian yang minat sama mobil ini, boleh banget WhatsApp kita, tanya-tanya kita. Lebih murah 200 juta dari baru, kilometer cuma 3.000. Kalian bisa dapetin ini mobil guys. Bayangin aja, kapan lagi dapat diskon lebih murah 200 juta dan rasa baru guys. Kalian bisa bungkus nih mobil guys. Thank you guys.